Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabatihil mayamin, amma ba'du. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ashghil jawarihana bi ta'atika wa ashghilna tula hayatina fi lailina wa naharina wa alhiqna bil ladzina tuqaddimu minas sholihin warzuqna ma razaqtahum wa kun lana kama kunta lahum, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah sehingga kita bisa kembali ngaji kitab filsafat falsafatuna. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab falsafatuna yakni Sayyid Muhammad Baqir Shotr, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam mempelajari filsafat. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa aswajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'i ashabihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waladhdallin, amin. Wa zumaila hadratin Sayyid Muhammad Baqir Shotr rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini wa li walidi wa li masyayikhi. Syai'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir. Wa zumma ila hadratina ba'ina wa ummahatina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa lal hadirina fi majlisina hadha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Amin waladdallin, amin. Sampai halaman 103 ya. Wali ajli zalika. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini, amin ya rabbal alamin. Wali ajli dzalika, nggih niku nggih. Wali ajli dzalika, oleh karena itu
Yumkinuna, kita dimungkinkan. Tafnidi, mampu menolak. An-nazariyatil aqliyati, teori rasional. Antoriko ini dari dua cara, dengan dua cara. Ahaduhuma, pertama, tahlilul idroki, menganalisis al-idroki, pengetahuan. Tahlilan, dengan mengarahkan yurji'uhu, kembali birumatihi, dengan sepenuhnya atau kembali sepenuhnya ilal khisi, pada indra. Wa yassiru, dan memfasilitasi fahma, pemahaman kaifiatan, bagaimana tawalladu, proses yang dihasilkan. At-tasawwurati, konsepsi. Kafatan, kafatan. Kafatan, secara sempurna. Anhu, oleh indra. Fa inna, maka fa inna masalah, maka semacam hadza takhlilu, analisis ini, yaj'alu, menghasilkan nazariyatal afkari, teori ide.
Al-fitriyata bawaan sejak lahir. Bila mubarrorin, bila sama sekali, mubarrorin tidak mutlakon beralasan. Bila mubarrorin mutlakon sama sekali tidak beralasan. Li'annaha karena karena teori ini tartakizu didasarkan ala fasli pada pemisahan ba'dil ma'ani sebagian ide an majalil hissi an dari majalil hissi ruang lingkup al hissi indra faslan terpisah nihaian sepenuhnya faiza amkana jika mungkin tahmimul hissi untuk memperluas jangkauan al-hissi indra lisyatta ke berbagai mayadina tasawuru mayadina area at-tasawuru konsepsi lam tabqa maka tidak perlu dzarurata dibutuhkan litasawurati konsepsi litasawwuratil fitriyati konsepsi bawaan lahir wa hadza tariqu dan cara ini waladzi yang ittakhadhuhu diadopsi oleh John Locke. Ini nama filosof John Locke.
Kalau tulisan Latinnya ya John, John Locke, Locke, John Locke. Liraddi ala, dalam respon liraddi ala, dalam respon di Crutch, nama Latinnya Descartes, tulisannya Descartes. Wa nahwihi, seperti minal aqliyina, kaum rasionalis lainnya. Wasaro, kelak teori ini alaihi, diadopsi oleh al-mabda'il hissi, rijalul mabda'il hissi, rijalu orang-orang, al-mabda'i yang mengawali, al-hissi prinsip empiris, misli seperti Berkeley, ya kalau tulisan Latinnya ya Barkley, Berkeley. Wa David Hume, dan David Hume, David D-A-V-I-D, David, ya David D-A-V-I-D, terus Hume, H-U-M-E. Ba'da dzalika, setelahnya. Oke, saya jelaskan dulu nih. Teori rasional. Ya, kita mengenal berpikir rasional. Gimana sih mikir rasional ya? Nah, kadang kita mikirnya ya nggak rasional. Berpikir, jadi kita berpikir itu ada berbagai macam orang cara berpikir. Ya, kita berpikir secara rasional. Nah, rasional pun ada beberapa hal yang perlu kita ingat. Ada kaum tradisionalis, orang-orang yang mempertahankan pendapatnya nenek moyang. Padahal setelah diteliti pendapat nenek moyang itu ya banyak nggak benernya, tapi tetap dipertahankan. Nah, ini kaum tradisionalis. Lah, kaum tradisionalis pun juga dibagi-bagi pemikirannya. Contoh kalau di tanah Jawa, di ujung kulon sana ada namanya orang Badui. Apapun kemajuan dunia ini dia nggak mau ngikuti. Ya, orang Badui. Orang lain sudah kemana-mana naik motor, naik mobil, dia tetap jalan kaki. Orang lain bikin rumah, bikin ini pakai beton, pakai AC, mereka tidak mau, tetap menghargai budaya nenek moyang. Nah, terus ke timur lagi, di tengah-tengah
di Kabupaten Blora itu ada orang Samin. Sejak zaman Belanda sampai hari ini tidak mau menerima budaya-budaya yang dianggap merusak. Ya. Contohnya lingkungan tetap dijaga, ini jaga. Jadi tradisi-tradisi nenek moyang dijaga. Tapi banyak juga anak cucunya yang nggak betah, pergi keluar kota bekerja secara modern. Tapi walaupun modern, tetap yang dipegang itu tradisinya nenek moyang. Nah, ini saya bukan ngomongkan kesukuan, enggak. Ini memang sudah dipelajari oleh para filosof sejak zaman Yunani kuno. Di Arab pun sama, ada namanya orang Badui Arab. Kemudian ada lagi orang suku Quraisy. Suku-suku itu kan banyak yang mempertahankan tradisi kesukuan. Kita orang Jawa ya mempertahankan tradisi kesukuan kita, orang Jawa. Orang Madura juga mempertahankan tradisi kesukuan Madura. Tetapi pemikirannya itu harus lebih maju. Makanya ada yang disebut kearifan lokal. Ya. Contohnya berubahnya pemikiran tradisional. Kalau di Jawa pakai blangkon identik dengan dukun. Tapi kalau pakai sorban, pakai imamah identik dengan ulama. Nah, padahal itu tradisi, ya, bukan mengenai substansinya. Jadi tradisi pun juga sama, kayak di kampung begini. Nggak boleh jadi imam tahlil kalau bukan anaknya mbah yainya. Kalau mbah yainya itu sakit, yang ganti ya anaknya atau mantunya. Tiba-tiba orang lain menggantikan, ya nggak boleh. Itu namanya pemikiran tradisional. Nah, kalau yang pemikiran nggak tradisional, siapapun yang menggantikan boleh. Pokoknya sesuai syariat yang diajarkan, sesuai ini tidak melanggar, nggak apa-apa. Tapi faktanya kan di kampung-kampung bapak ibu tiba-tiba muncul jadi kiai kan langsung dipotong dari atas gitu, dipalu dari atas biar mendelep lagi. Karena apa? Awakmu dudu anak kiai kok ate ngiyai nang kene. Iki wis mendinasti kiai itu. Ya kan? Nah, kita bicara pemikirannya, yaitulah orang-orang tradisional. Tiba-tiba pulang dari pondok, anaknya bakul ndok terus buka pengajian, ya dipalu tuh kok ndukur karo kiai sing tuwek-tuwek iki. Karena mbah yai ini gak ngaji filsafat, mikirnya jadi tradisional. Padahal di pondok niku ben dadi kiai, mulih ngiyai gak boleh lah, itu kan lucu. Nah, ini pemikiran tradisional. Akhirnya dihantam pemikiran barat seperti Belanda kita. Jadi pemikiran tradisional itu sulit menerima modernitas. Ya, contoh terkecil aja. Dulu pendiri masjidnya itu buyutnya, takmirnya ya buyutnya, ya, walaupun diwakafkan. Akhirnya anaknya itu, anaknya turun temurun anaknya. Akhirnya cirinya masjid kalau takmirnya turun temurun keluarga nggak bisa maju. Diculno ndase goceki buntute, culno ndase goceki buntute. Dicet sing aneh sama orang lain, loh, gimana kok kamu ngecat begitu? Ya pikiran tradisional. Sajane masjid kok wakafno gak sembah. Kan gitu pertanyaannya. Nah, itu akhirnya nggak bisa maju. Nah, poin-poin pemikiran tradisional itu kan contohnya seperti sesuatu berbasis tradisi, ya. Ini menjaga anunya leluhur. Kita menghormati yang wakaf tanah untuk madrasah. Makanya yang jadikan kepala sekolah anak cucunya yang wakaf tanah, terus anak cucunya yang wakaf bangunan. Jadi itu kan akhirnya mendinasti, bukan wakaf. Ya. Orang itu kok ngajar di sini, oh iya itu anak cucunya yang wakaf tanah dulu. Padahal persyaratannya jadi guru harus S1, SPD,
Walaupun gak SPD dicarikan tempat untuk mengajar karena apa? Anak cucu pemilik wakaf atau pewakaf tanah. Nah itu, jadi bayi wakaf tanah dulu masih ada embel-embel, kita wakafno tapi anak cucuku tetap harus kamu tata di situ. Nah kalau konteks agama Islam di Indonesia seperti orang mempertahankan ngaji kitab kuning. Kalau kita kan kitabnya sudah putih toh, bukan kitab kuning. Ya kita tetap ngaji kitab kuning untuk mempertahankan tradisi nenek moyang ulama terdahulu. Tapi pemikiran modern ya kita pelajari seperti ngaji filsafat. Coba kalau nggak ngaji filsafat tadi kiai nang desa kok aku pokoknya gak ngene gak iso. Masjidnya sudah nggak bisa dikembangkan, mau bangun masjid lagi nggak boleh. Gimana mendirikan masjid ini dulu sulit. Bagaimana merawatnya nanti kalau jamaah masjid di sini habis bagaimana? Saya itu masih sering mendengar begitu, Lewis karuan masjid di situ nggak bisa dikembangkan, jamaah makin banyak, ya harusnya di lahan lain itu dibuka masjid baru. Kalau nggak mau ya bebaskan tanah sekitarnya masjid, rumah orang itu ditukar guling aja di tempat lain. Nah ini kan pemikiran-pemikiran tradisional. Nah kalau ingin tahu pemikiran tradisional yang masih mewarisi zaman Wali Songo sampai modern, ya kalau kita di konteks Indonesia ya di NU itu, Pondok Pesantren NU itu kitab kuning masih diajarkan. Kalau Muhammadiyah nggak ada. Muhammadiyah itu adanya majelis tarjih yang nggak pakai madhab, ya madhabnya mereka, ulamanya mereka sendiri. Ya, kalau kita harus ikut Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, harus ikut. Kalau bikin pemikiran sendiri nggak boleh. Nah ini ciri-ciri tradisional. Nah kemudian otoritas dan hierarkinya yaitu tadi, kalau dulu bapaknya takmirnya, ya bapaknya mati, anaknya mati, cucunya, ini hierarkinya. Karena menghormati otoritas. Kalau dulu bapaknya kiai di kampung, ya, walaupun anaknya itu nggak mondok, tapi anaknya Mbah Yai, ya tetap melanjutkan, ya. Kadang-kadang seperti di kita ini, pokoknya iso mimpin tahlil kan jadi kiai. Nah itu hierarki dengan otoritasnya selalu turun temurun. Karakteristik umumnya kebalikan dari modernis atau rasional. Jadi organisasi yang seperti itu sama. Kalau nggak punya keterikatan dengan otoritas, ya nggak bisa nyalono ketua itu nggak iso, walaupun di desa. Ya kalau kita mau bicara jujur, organisasi apa yang mensyaratkan harus Ning dan Gus, ya Ning dan Gus yang harus jadi. Kalau sampean gak duwe darah Ning dan Gus, ya nggak jadi. Makanya kita berorganisasi itu lihat dulu, jangan berkarir di mana Anda tidak akan dihargai. Kita bicara rasional. Makanya saya kan sering ditanya orang, Gus kok nggak masuk NU Gus? Gak, wong aku nggak punya darah Ning dan Gus. Saya tidak mungkin bisa berkarir jadi ketua. Ya karena syaratnya kan begitu. Kalau jadi di tingkat kabupaten kan harus punya pesantren, harus punya ini, harus punya ini. Ya enggak. Makanya saya berorganisasi di organisasi profesi saja yang menghasilkan uang, gak menghasilkan pahala nggak apa-apa. Loh iya kan, makanya terus ada kan, terus teman saya itu akhirnya putus asa. Saya di sini begini kan, ya wis pindah Muhammadiyah kono ae, sing lebih modernis. Ternyata betul di Muhammadiyah karirnya cemerlang. Tapi ketemu saya bilang begini, kamu sudah pindah ormas namanya Muhammadiyah. Kenapa kalau menyampaikan ceramah masih alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu, iku cirine wong NU. Lah kudune piye? Ya alhamdulillah
Nahmaduhu wa nasta'inuhu innal hamdalillah. Lah iku diganti redaksinya biar kelihatan di sini tradisional, di sini modernis. Innal hamdalillah. Nah, itu loh. Dari kata-kata pun, dari filsafat berpikirnya sudah tampak. Ini kelompok mana bicaranya? Oh, ini kelompok ini sudah. Kalau orang sudah ngaji filsafat, dari bahasanya saja sudah bisa kita tebak orang ini kelompok apa. Yang berikutnya kita pada pemikiran rasional. Yang rasional. Nah, pemikiran rasional itu pemikiran ya, kemampuan kita ini memproses informasi. Ya, ada apa-apa harus kita memproses informasi, mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan logika, fakta dan data yang objektif. Ini namanya berpikir rasional. Nah, proses ini melibatkan akal sehat dan memisahkan realita dan emosi. Gak boleh emosi. Untuk mengambil keputusan yang benar dan terarah tidak boleh emosi, harus objektif. Nah, poin-poin terkait pemikiran rasional ya, berbasis data dan fakta, ada datanya. Apalagi contoh begini, kalau kita melihat di media sosial ya, sebagai contoh aja, anggota DPR kan marah-marah kepada Menteri Pendidikan zaman Nadiem dulu. Ada anggota DPR perempuan marah-marah, kok nggak disalurkan biaya ini, itu kan PIP. Loh, itu PIP kan kewenangannya dari kementerian, siapa yang mau dikasih biaya pendidikan program Indonesia Pintar itu? Oh, ternyata marahnya itu ya karena DPR tidak mendapatkan jatah untuk aspirasi yang melalui DPR. Oh, nah, sedangkan informasi di media sosial nggak seperti itu. Menteri dimarahi anggota DPR karena tidak membagi program PIP merata. Nah, makanya video potongan pendek-pendek itu jangan langsung komen. Kalau lihat begitu, didengar dulu, dicari data yang lain. Yang salah menterinya apa yang salah anggota dewannya? Karena yang motong video kadang-kadang kepentingannya supaya videonya viral. Ya, padahal videonya nggak seperti itu. Kalau kita sudah berpikir rasional, kita perhatikan dulu ngomongnya ini seperti apa. Contoh, kalau kita berpikir rasional, kemarin Pak Presiden kita kan ke Nganjuk itu meresmikan apa namanya koperasi merah putih. Harga LPG itu 16.000 waktu Pak Presiden datang. Coba itu telepon sama ketua koperasinya, itu hari ini masih 16.000 enggak itu harga LPG 3 kilo? Kalau masih, kita serbu aja ke sana. Otak-otak pengusaha kan kita nyerbu ke sana. Kalau orang berpikir rasional, tidak langsung percaya itu harga ketika presiden berkunjung. Ya, ini kita mikir rasional. Nah, kita berpikir rasional, bisa enggak seperti koperasi itu akan menyaingi Alfamart, Indomaret? Kita latihan berpikir, bukan kritiki koperasinya, kita berpikirnya. Saya melihat dari syutingan wartawan, produk yang dipajang di etalasenya koperasi merah putih itu enggak jauh beda dengan Alfamart, Indomaret. Loh, yang menguasai itu Alfamart, Indomaret dari hulu sampai hilir. Yang namanya produknya minyak-minyak itu punyanya Wilmar, punya ini. Lek kulaannya sama, apa mungkin bisa ngalahkan Alfamart, Indomaret? Wong itu juragannya Alfamart, yang punya itu Alfamart, Indomaret. Kecuali koperasi merah putih punya, yang hulunya itu punya sendiri, hilirnya punya sendiri, bisalah di bawahnya Alfamart, Indomaret.
Kita tidak mengkritiki program itu, tidak, kita berpikir rasional. Lah dikongkon dari ketua Koperasi Merah Putih mikir rasional langsung, produknya apa? Oh, yang dijual dengan Alfamart, Indomart tidak jauh beda. Berarti secara rasional mungkinkah mampu bertahan? Ya pikir sendiri, sudah diajari mikir rasional. Kalau di hulunya dia punya industri sendiri, mengolah minyak sendiri, sendiri, tepung sendiri. Mie instan yang dijual ya punyanya Indomie, Indofood. Indofood punya Indomarko yang memasarkan produknya mereka, dinastinya mereka. Nah, kalau punya pabrikan yang besar di atasnya punyanya Koperasi Merah Putih, bolehlah itu nanti harganya bersaing. Kecuali berpikirnya logis dan sistematisnya dihilangkan, kecuali Alfamart, Indomartnya suruh tutup. Ya, kita berpikir rasional dengan fakta-fakta yang hari ini ada. Itu kita contohkan aja seperti itu. Kira-kira masuk akal nggak? Ya nggak masuk akal bagi orang yang berpikir rasional. Itulah namanya nekat mikir. Nah, sedangkan di situ fakta sudah kita kumpulkan, ya, data kita kumpulkan, logis nggak, sistematis nggak? Akhirnya fakta kita kumpulkan, data-data kita kumpulkan, terus kita analisa, kira-kira bagaimana, ya, nilainya itu bagaimana, pikiran kita itu bagaimana nilainya. Akhirnya setelah orang berpikir rasional, kok di dalamnya itu politik, mesti jadi irasional, gak masuk akal. Dari dulu ya begitu, berpikir irasional, bias. Ya. Kira-kira gambarannya begitu jelas ya. Mikir yang rasional loh. Kalau jelas saya lanjutkan ke at-thariqul akhara wat-thariqul akhara. Jadi metode lain. Nah, nanti ada pilihan rasional. Maling itu ya kayak pilihan rasional. Korupsi itu pilihan rasional. Ini nanti kita jelaskan. Wat-thariqul akhara, metode lain, ya, metode lain. Huwal uslubul falsafiyu, huwa yaitu al uslubul falsafiyu, dengan gaya filosofis. Ngomongnya kan lewat gaya rasional itu filosofis. Liraddi, untuk merespon alat tasawurati, pandangan konsepsi al-fitriyati, bawaan lahir. Watartakizu, didasarkan ala pada qaidatin, prinsip annal asaro, bahwa efek
kasirota keragaman. Jadi terjemahnya bahwa keragaman efek la yumkinu, tidak mungkin, antasturo dihasilkan, anil basiti dari yang sederhana, bi'tibarihi, bersandar pada fakta, basitotan kesederhanaan, wan nafsu, jiwa itu, basitotan sederhana, fala yumkinu, tidak mungkin, antakuna, bisa menjadi sababan, sebab, bisuratin fitriyatin, bisuratin secara fitriyatin, alami atau bawaan lahir, liiddati, dari sejumlah, minat tasawuroti, konsepsi, wal afkari, dan ide-ide, bal yajibu, sebaliknya. Tuh kalau makna pesantren bal balik yajibu, wajib, artinya bal yajibu, sebaliknya, ayyakuna, sejumlah, wujudu, keberadaan, hadzal adadi, sejumlah, adadil dhakhma, sejumlah ad-dhakhma, serpihan besar ini, minal idrokati, dari pengetahuan, ladan nafsi, dalam jiwa, lada, dalam an-nafsi, jiwa, bisa babi, disebabkan,
Awamili faktor khorijiatin eksternal kasirotin banyak wahia faktor-faktor ini alatul hissi, alatu sebagai alat, al hissi adalah indra dalam kurung 5 ya, indra kelima, indra bukan indra kelima, 5 indra. Wama dan apa yadro'a yang terjadi alaiha pada indra min dari mukhtalafil akhasisi, mukhtalafi berbagai al akhasisi penginderaan tersebut. Oke, saya jelaskan yang lain ya, metode yang lain. Akal kan nanti memilih itu, akal. Rasionalnya bagaimana? Jadi nanti akal diberikan cara memilih, teori pilihan rasional. Jadi rational choice theory, James S. Coleman itu ya. Jadi ini ada teori pilihan rasional. Jangan disangka orang berbuat dolim itu nggak berpikir rasional, berpikirnya juga rasional. Nah, teori pilihan rasional ini adalah pendekatan sosiologis yang menjelaskan tindakan sosial makro berdasarkan keputusan rasional individu. Orang demo itu sebenarnya otaknya bukan di yang demo, di aktor intelektualnya. Itu kegiatannya secara makro tapi yang menggerakkan sesuatu yang bersifat mikro atau individu ya. Kok bisa itu orang membenci saya, ini satu kampung? Gak mungkin itu muncul dari pemikiran orang tiba-tiba tanpa ada yang melempar bola salju ya. Jadi kita sudah tahu teori rasional ya, tradisional sama teori pilihan rasional. Jadi aktor ini bertindak bertujuan memaksimalkan rewards, manfaat. Kalau milih si A nanti dapat amplop sekian, kalau milih si B sekian, itu aktornya kan. Yang menggerakkan sekian banyak orang milih calon A, itu ya individu yang menggerakkan, tapi bisa menggerakkan sumber daya yang jumlahnya banyak, namanya makro, secara makro. Karena apa? Kalau sudah berbicara reward itu ganjaran ya, nilai manfaat dan meminimalkan cost, biaya. Jadi menggunakan sumber daya yang dimiliki berdasarkan preferensi mereka. Makanya kalau musimnya pemilu yang dikunjungi itu ketua NU, ketua Muhammadiyah, itu apa? Meminimalkan cost tapi dapat reward yang banyak. Cukup Mbah Yai ini yang didekati ngasih 10 juta nggak rugi, tapi yang ikut
banyak daripada ke rumahnya masing-masing. Mbah mangke sampaikan ten gini pesan anu ya Mbah, pas istighosahan, pas tahlilan, pas ini ya, itu pilihan rasional namanya. Nah kita yang terbiasa lah Mbah Saman sampan itu dikendalikan oleh sosok yang mikro menjadi kekuatan yang makro. Yeah. Sama, kalau pilihan lurah ya sama. Satu keluarga didekati bapaknya saja, kasih uang bapaknya, nanti orang satu rumah ikut. Jadi sumber daya satu yang dipegang, kasih reward ya, supaya minimal cost biayanya minimal, tapi mendapatkan sumber daya yang banyak. Makanya polanya kalau kita ngerti teori pilihan rasional dari dulu, calon bupati, calon wali kota, gubernur yang didekati ya itu aja. Makanya kalau Bapak Ibu punya teori pilihan rasional ya jadilah ketua organisasi seperti itu. Nanti di musim-musim tertentu itu banyak tamu yang model-model seperti itu. Pokoknya nanti Mbah Yai kalau saya kepilih saya umrohkan, kan gitu. Nah, ini kita belajar teori pilihan rasional. Nah, di dalam teori pilihan rasional ada aktor dan sumber daya. Itu dua elemen utama. Aktor adalah individu yang memiliki tujuan. Ya. Dan sumber daya adalah alat atau materi atau non materi untuk mencapai tujuan. Ya, tindakannya rasional, harus rasional. Ya, tindakan dilakukan berdasarkan pada perhitungan sadar, bukan sekedar insting. Wongmu piro? Nah, di sini berapa jamaahnya? Kan gitu, berapa? Sama dengan kalau mampu membawa orang 10, ya contoh saja menjual produk atau jasa. Kalau Bapak Ibu bisa membawa 10 jamaah umroh gratis satu, Bapak Ibu bisa langsung berangkat umroh bersama 10 orang tadi. Ya kita kalau sudah tahu berpikir rasional, berapa ya biayanya, kok bisa 10 orang bisa membiayai saya. Berarti badine apa Zaini wah kelek kaone. Itu berpikir rasional, bukan rasanya orang. Wah enak bisnis ini nih, bisnis di stempel agama ini enak, ya rasionalnya kan begitu. Oh ternyata kesana itu paspor sembarang sekian terus sekian, oh masih untungnya sekian. Karena apa? Tahun 2000 saya itu melihat teman-teman saya yang bekerja di waktu itu bukan dinas, masih di Departemen Tenaga Kerja. Kok semuanya itu para pensiunan itu buka PJTKI, kok enak ya? Ternyata saya coba masuk, oh ini harus menggunakan teori pilihan rasional. Mikir yang rasional aja, nggak usah apa, nggak usah idealis. Saya langsung ketemu, boleh nggak saya jadi cabangmu? Boleh Mas Wid, saya bukalah cabang. Ternyata kirim PRT ke Singapura, satu orang saya dapat 10 juta. Zaman dulu loh, bukan zaman sekarang, tahun 2000. Lah saya kalau cukur kirim PRT ke Singapura 5, berarti gajinya gubernur waktu itu nggak sampai segitu. Makanya kok mewah-mewah mobilnya. Saya sama istri itu saya coba sih sampai buka kantor. Iya, memang iya. Malah enak kirim PR pembantu daripada kirim yang ke pabrik-pabrik. Pembantu itu ternyata
dari Singapura, Malaysia, Hong Kong, kita itu sudah dikasih uang pada waktu itu sekitar 20 juta. Jadi sana itu beli ke kita, ya. Terus kita cuman nguruskan paspor, nguruskan ini. Nah terkadang paspornya kan suruh bayar sendiri, ini sendiri. Oh, berarti itu padahal suruh bayar sendiri. Pelatihan itu sebenarnya sudah dibiayai dari sana, tapi pelatihan disuruh bayar. Ini modelnya wong Indonesia. Nyampe sana masih dipotong gaji. Ini pilihan teori, pilihan rasional. Saya kan melihat teman saya kok soge-soge mobilnya, woi. Akhirnya saya coba, saya datangi, ternyata saya jadi anu aja lah, ngerekrut dulu. Saya setor ke mereka itu kalau pembantu ke Hong Kong, Singapura, Malaysia dapat 5 juta. Tahun 2000 loh dapat 5 juta. Terus saya sama istri gini, tapi kok duitnya gak nyantel ya. Loh, ternyata ada rahasia yang lain. Itu untuk orang lain boleh, tapi untuk kita nggak boleh. Ternyata praktek-praktek perbudakan itu berevolusi. Memang tidak perbudakan langsung. Coba sebenarnya dari majikan di sana sudah dikasih uang, tinggal berangkat, tapi di sini suruh bayar, paspor suruh nganu sendiri, kesehatan sebenarnya di sana sudah dibiayai. Oh, itu akhirnya kan saya podo karo makan keringetnya orang lain. Akhirnya kita tutup, berangkatkan anak-anak SMK ke mana, ke Malaysia 200 anak. Akhirnya kita sepakat sudahlah kita tutup saja, kayaknya kita nggak cocok begini. Karena apa? Ini perbudakan yang berevolusi. Kita makan keringatnya orang lain, pumpung belum keringat itu menjadi penyakit di dalam tubuh kita. Segera kita sholat tobat, sholat tasbih. Nah, sholat tasbih nang di mas, di mana mas? Ya sudah, nanti besok kita umroh saja ke, pakai uang itu enggak, pakai uang yang lain aja. Iya betul, karena itu pilihan rasional. Timbangi Pritili Brambang pagi sampai sore cuma 40.000. Ya pilihan rasional itu, kirim pembantu aja sudah dapat 5 juta. Itu loh, masih di atasnya gaji pokoknya kepala sekolah SD SMP. Nah, tapi pilihan rasional. Nanti kita kan juga bisa berpikir rasional lagi. Nah, tindakan rasional, tindakan dilakukan berdasarkan pada perhitungan sadar ya, bukan insting. Jadi saya sadar, terus ngitung keuntungannya maksimal. Wah cocok ya, maksimal. 1 tahun pertama luar biasa, tahun kedua luar biasa, ketiga mulai diingatkan oleh Allah, ya, nggak boleh. Nah, berikutnya penjelasan mikro ke makro. Jadi James Cullen ini menganalisis bagaimana tindakan individu yang berakumulasi membentuk struktur atau sistem sosial. Awalnya ya seperti ini pengajian. Ini kan individu itu lama-lama jadi banyak. Terus akhirnya setelah banyak, orang itu sudah mulai patuh, ya, mulai setia, mulai nurut dan sebagainya. Nanti kalau saya ngaji di sana, kalian harus ikut ya, gerutu ke sana, gerutu ke sana. Tapi kalau tokohnya mati, ya mati juga, karena aktornya itu bersifat sosial, ya. Makanya yang bersifat seperti itu biasanya tokohnya mati, ya kegiatannya mati. Karena strukturnya berakumulasi membentuk struktur sosial yang bersifat individu, yang bersifat nanti makro, sosial besar nggak mati. Ya makanya seperti organisasi besar kalau di kita NU, Muhammadiyah nggak mati, karena bukan individu.
Nah, interaksi sosial ini tindakan individu seringkali melibatkan negosiasi, saling ketergantungan dengan aktor lain untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ya, pedagang aja kan seperti itu. Politik ya seperti itu. Wani piro, awakmu ndadekno aku tim sukses, jadikan saya tim sukses, dapat apa saya? Nah, seperti itu. Yang pada akhirnya membentuk sistem sosial yang lebih luas. Orang kok tiba-tiba membuat satu organisasi, suket apa gitu namanya. Dulu gini, ini organisasi apa? Kok namanya suket? Oh, paling ini jangan-jangan wong iki dudu wong Kediri. Kok bikin sesuatunya di Kediri? Oh, ini bukan orang Jombang, kan di Jombang. Ujung-ujungnya ternyata nyalonkan kepala daerah. Ya itu loh. Ya itu bikinannya dulu, organisasi dulu, banyak orang. Tiba-tiba menawarkan ke RW, ke bawah sampai RT untuk disemprot fogging. Ini kegiatan sosialnya tinggi. Saya sama warga, Pak diterima nggak sih itu? Didelok isik. Iki lapo kok ujug-ujug ono wong nawani sing ngene-ngene iki perlu dipertanyakan. Berpikir rasional. Jangan diterima, nanti kita harus mengembalikan dalam bentuk ikatan moral. Lek ikhlas ya ikhlas tenan, gak usah ada embel-embel moral. Yeah. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Terima kasih. Ini berpikir rasional dan tradisional. Iya, tradisional. Ini yang saya tanyakan itu bukan saya tanyakan, bisa diluaskan. Yang masalah apa namanya operasi merah putih. Oke. Kita tanyakan sehingga TV di mana bukan ada namanya operasi merah putih akan mulai Oke, sebentar, sini masih ada tanya. Oke, lanjut Pak. Oke, silakan. Operasi ini akan menyaingi Indomaret dan Alfamart. Saya ketawa, artinya gimana mau menyaingi? Sehingga dari tempat yang didorong oleh operasi merah putih itu di desa-desa, tempat yang belum sedangkan Alfamart Indomaret sudah dikelola, sudah dimiliki, disurvei dulu sebelum mendirikan Alfamart Indomaret. Jadi dua, sekarang yang memegang operasi merah putih, operasi lihat di desa itu ada orang-orang hanya katakan jadi guru, jadi petani, bukan orang-orang yang punya basic di ilmu perdagangan. Dan sedangkan Indomaret Alfamart para petinggi jadi kenapa melihat apa namanya Khalifahnya itu mendirikan apa? Saya tadi dengan ahli saya sendiri nantinya diberi nanti sebanyak berapa ribu operasi yang berhasil hanya 60 juta. Karena saya lihat dari apa namanya tempat dan orang yang memegang itu siapa? Tidak mungkin ini dari saya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana gitu ya. Ya, ini ada pertanyaan. Ini rasional nggak apa-apa. Memang yang kita hadapi sekarang harus dipikir dengan rasional. Saya memang pernah diundang untuk bicara tentang koperasi. Ini gimana? Ya, saya menjawab begini. Saya lahir itu waktu Orde Lama ganti ke Orde Baru, ya. Jadi saya lebih lama menikmati programnya Orde Baru daripada sekarang. Di Orde Baru sudah ada seperti itu dulu, namanya KUD. KUD itu sama, hanya saja sekarang bisa kita lihat faktanya KUD berhasil apa enggak. Fisiknya KUD masih banyak. Kenapa sih kok enggak KUD saja yang digunakan? Kalau saya boleh menjawab, di mana-mana produk politik itu
Saya tidak pernah optimis tapi pesimis. Ya. Contoh, saya dihadapkan dengan seorang camat. Pak Wid, tolong didukung ini karena ketuanya itu warganya jenengan begini-begini. Loh iya, saya mendukung, tapi dengan mendukung apa? Secara rasional. Saya dicontohkan koperasi-koperasi yang sudah berjalan. Loh, saya tahu mereka bisa ambil beras di Bulog sekian-sekian itu karena tanda tangan presiden, bukan tanda tangan sampean. Gak mungkin berani menolak itu. Kalau kita kan basicnya swasta, mikirnya nggak begitu. Zaman Pak Harto apa nggak sama, zaman Orde Baru. Kalau sudah tanda tangan keluarga Cendana, semuanya minggir. Yang lewat cucunya aja Kapolres nggak berani ngapa-ngapain, Kapolda nggak berani. Nah ini kan bukan barang baru bagi orang yang seusia kita ke atas. Kalau anak yang usianya lahiran tahun 2000 dipikir produk baru. Contohnya kalau kita bertanya lagi, terus bagaimana Gus? Alfamart Indomaret itu mau mendirikan satu toko saja surveinya 1 tahun 2 tahun dan analisanya luar biasa. Dan tempat-tempat yang dipilih strategis. Nah basisnya kalau koperasi merah putih ada yang di atas gunung itu siapa yang mau beli ke sana? Nah dulu kan kita pernah ngaji filsafat ya tentang Kaisar Rusia ya, jenderalnya itu kan memberikan program-program yang luar biasa. Setiap desa diberi toko-toko yang kan, rumah-rumah yang ini, rumah yang seng diganti genteng, gentengisasi. Ya, saya nggak mengulang pelajaran yang dulu, itu sudah pernah terjadi di Rusia. Banyak orang bertanya kepada saya menjawab secara rasional saja. Selama kekuasaan masih ada, itu masih bisa eksis. Contohnya orang yang berkuasa Orde Baru, mereka yang dekat Orde Baru eksis. Setelah Orde Baru tumbang ya tumbang semua. Nah akhirnya saya jelaskan begini dengan pertanyaan itu, orang mencuri saja pakai pilihan rasional, apalagi politik ya. Orang mencuri saja pakai pilihan rasional. Saya mencuri, saya korupsi, dapat saya 1 triliun karena di Indonesia nggak dihukum mati. Nanti yang 500 juta saya sembunyikan lewat ini saya ketangkep paling 15 tahun. 15 tahun nggak mungkin saya bisa menghasilkan 1 triliun kerja normal. Jadi mendingan lah nggak apa-apa. Nanti ditangkap KPK, korupsi, masukkan penjara, di penjara sholat tobat selama di penjara, keluar sudah bersih, bisa kita nikmati itu. Itu pilihan rasional. Kriminal itu juga menggunakan teori pilihan rasional. Jangan dipikir orang korupsi itu nggak mikir dulu itu A sampai Z-nya, kosnya berapa, reward yang dia terima berapa, punishmentnya berapa, hukumannya sudah dihitungkan. Makanya dia di syuting TV itu guyang-guyu itu karena sudah punya teori pilihan rasional. Bapak nggak berani nyuri itu nggak, karena belum tahu teori pilihan rasional. Orang mau nyuri motor di jalan itu sudah diperhitungkan, sudah dipelajari sebelum dia mencuri ya. Jadi kalau hemat saya, karena itu program politik ya, itu produk-produk politik, kita nggak membahas itu di sini. Hanya kita menggunakan pemikiran rasional untuk melihat seperti itu. Secara rasional menurut teorinya kayaknya nggak mungkin bisa berkembang. Sudah terjadi pendahulunya KUD ya. Saya dengan beberapa teman yang kepala desa, loh di tempatmu itu kan ada KUD, kenapa kok nggak itu aja? Nggak bisa mas, karena itu punyanya dinas koperasi wilayah sana, punyanya provinsi, kita cuma diperbolehkan nempati untuk
operasional untuk apa lah, pokoknya kepentingan desa. Nah seperti itu. Sementara armada itu 3 mobilnya itu sudah 3. Iya, nah itulah bedanya. Mereka berpikir rasional secara politis, kalau kita kan berpikir rasional secara alami. Ya, jadi dia sudah bisa memperhitungkan mobil kenapa kok dari India, kenapa harga semir kiwi itu di Alfamart berapa sih, itu kok beredar tagihannya itu kok bisa 300.000 kiwi itu. Jadi seperti itu. Monggo yang di Zoom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa teori yang telah teruskan tadi, hari ini masih banyak orang yang menciptakan suatu aktivitas tadi, yaitu dia itu dalam konteks menggunakan itu berdasarkan pada teori apa ya, apakah tradisional ataukah irasional ini, karena kan kadang apa yang dibicarakan itu sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Ya, ada hal-hal yang terkait dengan teologi ya, teologi keagamaan. Di Islam saja ini macam-macam. Tuhan kita sama, Nabi kita sama, Quran kita sama, tapi memahami satu hal itu berbeda-beda. Bahkan yang datang ya, yang diundang untuk berdiskusi 10 orang, perbedaannya bisa 15 orang. Kenapa? Kira-kira rasional apa irasional? Contoh ini, contoh. Saya punya teman meninggal. Malam saya dihubungi teman-teman yang lain, saya nggak terlalu gupuh. Karena apa? Saya tahu mereka tidak sama dengan kita. Kalau toh nanti meninggal, itu punya kelompoknya sendiri yang memandikan ininya, bahkan yang menyolati. Ya, saya malah sama orang-orang yang lain, pripun Pak, ini Pak, wes gak usah. Dulu semasa dia masih hidup, ada orang yang lain meninggal, itu dilarang karena satu kelompok sama mereka. Nah, akhirnya itu terjadi di dalam masyarakat itu, ya itulah yang namanya nanti kita dibid'ahkan, dihurafatkan dan sebagainya. Nah, akhirnya ketika dimakamkan pun sama, yang memakamkan kelompoknya mereka, kita nggak memakamkan, kita hanya tetangga saja mengantar ke pemakaman. Itu pun karena tetangganya orang baik. Terus kayak orang badas gini loh, tetangganya orang baik-baik. Nah, terus istrinya sama anaknya menginginkan ngasih taburan bunga di atas makamnya, tapi kelompoknya melarang karena itu bid'ah, tidak dicontohkan di zaman Nabi. Loh, mikirnya kan gak rasional. Kalau nggak dicontohkan zaman Nabi, memang bawa jenazah pakai ambulan itu dicontohkan zaman Nabi? Kan yang nggak ada di zaman Nabi Pak, bawa ambulan. Bawa keranda mayat saja tidak dicontohkan zaman Nabi. Zaman Nabi kan bawa tandu. Nah, orang-orang yang suka membid'ahkan kelompok lain, kalau kita belajar filsafat dan psikologi, itulah orang-orang yang imajinasinya beku. Memang mereka kalau naik haji nggak naik pesawat. Ya kalau sesuatu yang di zaman Nabi nggak ada dibid'ahkan, ya sudah, pergi haji jalan kaki sana, nanti ke Batam ke utara, nanti ke Vietnam, Laos, sampai India jalan, Pakistan sana lewat Iran terus sampai Uni Emirat Arab, terus sampai ke Mekah, Madinah. Kalau memang standarnya seperti itu,
cara berpikirnya. Nah itu loh konstruksi berpikirnya orang yang imajinasinya beku. Jenengan yang belajar filsafat ya anggap aja lah itu orang yang imajinasinya beku. Bosone wong badas ngopine kurang adoh. Nah, berpikirnya tidak sehat. Kalau sesuatu yang tidak diajarkan di masa Rasulullah disebut bid'ah. Wong kita ini ngaji ini kan bid'ah toh. Zoom kan nggak ada zaman Nabi, YouTube nggak ada, website tidak ada zaman Nabi. Nah, berarti kita ngaji bid'ah. Filsafat ada nggak sejak zaman Nabi? Ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan filsafat sudah lahir. Gitu. Masjid di zaman Nabi ada keramiknya. Masjid zaman Nabi yang namanya Nuaiman itu sahabat paling konyol, paling lucu. Kalau kencing tidak mau keluar, kencing itu di pojokan masjid. Karena apa? Kata Nuaiman, kencingku itu langsung pergi ke dalam tanah. Ya kan? Zaman Nabi itu masjid ya ada keramik. Tapi orang yang membid'ahkan kita itu ternyata masjidnya lebih mewah daripada masjid kita, pakai marmer, granit. Nah, jadi kalau kita lihat dari sudut pandang filsafat, orang yang seperti itu imajinasinya beku. Okay. Ngecat rambut harus merah ya, beku. Ngecat rambut sak kena rapopo. Ya itu nanti ada pemikiran-pemikiran bagaimana merubah mindset ya. Tapi belum waktunya kita ke sana. Kita masih bicara kriminal sebagai pilihan rasional. Orang berbuat kriminal itu juga pikirnya rasional. Ya. Keputusannya situasional. Dia pertimbangkan, oh saya kalau korupsi 1 triliun yang sudah saya nikmati sekian itu sekian, saya beli tanah di sana untuk ini. Nah, itu sudah dia pertimbangkan. Akhirnya apa? Keputusan situasionalnya, kalau saya ketangkep paling penjara maksimal 20 tahun atau seumur hidup. Kalau bapak ibu umurnya 50 tahun, diperkirakan mati 70 tahun, paling ya dihukum sampai 20 tahun. Dipikir seumur hidup itu sampai enggak. Ya enggak apa-apa, kita dihukum enggak apa-apa. Kata koruptor, yang penting anak cucu hidupnya enak. Wong dosa kita tahu jalan tobatnya kan begitu. Pikirnya rasional kan? Gak apa-apa Gus, saya korupsi 1 triliun, saya tahu jalan tobatnya. Dari mana? Ya dari ngaji Gus. Ya begitu. Nah jadi itu pilihan rasional. Jadi rational choice theory itu ditimbang antara resiko dan keuntungannya, pasti masih ada keuntungannya. Ini saja yang 270 triliun ini berapa? Ini suaminya artis itu 270 triliun lek macul itu berapa tahun umur kita habis nggak dapat itu. Ini kalau dibelikan nasi bungkus nasi padang orang sekecamatan kebagian semua dan masih utuh duitnya, itu masih bunganya cukup. 87 triliun 400 triliun minimal 16 triliun. Coba korupsi Jiwasraya itu asuransi 16,8 triliun, bukan miliar ini. 1 triliun berapa sih? Kalau 1000 bahasa Jawa ini 1000 kan 1 juta. Nah, kalau 1 juta kali 1 juta 1 miliar. Lah ini juta-jutanya miliar jadi triliun. Samila ditumpuk-tumpuk 1 juta gebok. Coba dodol ndok pirang biji.
ngeden bendino gak mungkin. Makanya itu sudah berpikir rasional dia itu. Korupsi timah itu loh 271 triliun. Pakai beli jet, pakai beli ini itu. Akhirnya apa toh? Ya, di Quran itu dijelaskan fasad itu kan rusak. Dijelaskan soleh artinya baik. Kalau orang yang melakukan fasad, orang-orang fasad itu pasti tersandung masalahnya, bukan nyandung gunung, nyandung mesti kerikil. Itu ketawanya dari mana? Ketawanya dari anaknya dihadiahi mobil harga 1 miliar. Arek jagung sekolah dihadiahi mobil 1 miliar. Akhirnya kan curiga lah. Inilah yang namanya tindak pidana itu tidak pernah ada yang sempurna, tapi pelaku-pelaku kriminal itu sudah berpikir secara rasional. Ketangkep dia sudah ini 271 triliun cuman 20 tahun, cepet 20 tahun nanti di penjara, kasih makan orang penjara, orangnya baik, terus teman-temannya ngomong yang baik, dapat potongan gerasi, dapat lagi, alah paling 10 tahun. 10 tahun cek ganteng gue, ya, uangnya masih banyak. Nah kemudian ini, kalau dari kecil kita nggak mengajarkan berpikir rasional, anak-anak kita itu sering berpikirnya irasional, gak masuk akal. Berpikir irasional adalah berpikir tidak berdasarkan fakta, logika, ya, atau realitas objektif, melainkan dorongan emosional. Mikirnya bias atau distorsi kognitif, ya. Berpikir irasional sering mengakibatkan keputusan merugikan dan terhambatnya kesuksesan. Ini perlu Bapak Ibu perhatikan, karena ini banyak penyakit muncul di kalangan remaja. Poin-poinnya, karakteristik utama tidak sejalan dengan kenyataan, mengabaikan logika dan didorong emosi semata. Contohnya catastrophizing, ya, apa itu? Membayangkan skenario terburuk, ya, all or nothing thinking, berpikir hitam putih, mengabaikan fakta yang ada. Anak masih SD rokokan. Kalau mau melihat anak kita rokokan apa belum pada waktu usia SD, gampang, cirinya itu gampang, karena mikirnya irasional. Anak itu pandai berbicara secara manipulatif, kayak ngomong, merangkai kata-katanya ini, oh ya bu, anu ini, jadi manipulatif, itu ciri dari otaknya itu seperti itu. Belum lagi gusinya, giginya itu secara fisiknya. Tapi terkadang orang tua yang saya kasih tahu seperti itu salah paham. Saya tahu ada anak-anak di sini banyak tuh, masih kelas 4, kelas 5 sudah merokok pakai vape. Orang tuanya saya kasih tahu, anakmu rokokan. Loh gitu Gus, kita itu sudah tahu. Saya ketemu anaknya, rokok itu kan tidak bisa hilang begitu saja kan. Kalau bau rokok ini, kepalanya kan ada rambut, anak kecil kepalanya ada rambut, makanya suka mencium kepalanya anak. Selain kita menyambungkan kasih sayang sambil mencium bau rambutnya. Rambutnya apek karena mbako, apa apek karena keringet nggak keramas. Jadi orang tua harus pandai sekarang. Nah, orang tuanya saya kasih tahu, saya dipikir memfitnah. Anak sekarang itu kan sudah mengenal vape. Saya meneliti, kok iso anak kecil-kecil beli vape. Ternyata satu kelas urunan, sangu rongewan
Satu kelas 40 anak, ya berarti 40 kali 2.000, 100 berapa? Dapat 80.000. Beli vape yang 150.000, 2 hari sekali arisan dapat vape. Apa Bapak Ibu sudah berpikir ke sana? Anak itu nggak ngadakno arisan gitu kok vape. Kalau kita ngaji kitab seperti Uqudul Ijen, dulu santri yang mau pulang sudah mau lulus itu kan ngaji dulu Uqudul Ijen itu, persiapan kalau nikah. Anak perempuan itu nanti kalau kita ngaji di hadis qudsi, anak itu kalau berbuat sudah irasional, baunya keringat itu sudah berubah. Tapi karena bapak ibunya itu nggak ngaji seperti itu, kita kasih tahu, anaknya dipikir normal aja. Bau ketek itu merubah, ini perubahan dari sisi cara berpikir. Kalau kita ngaji psikologi itu kan dari perubahan psikis. Iya, perubahan psikis dari cara mikirnya. Ini anakmu sudah seperti ini kamu perhatikan. Anakku pinter loh mas. Loh, saya tuh sering gampang begitu. Anaknya mau kuliah begini. Anak dia repo pinter dek nilainya. Yang dia mau tuju itu kan nasional bukan lokal. Nah, karena apa? Kita yang belajar filsafat kadang memberitahu kepada orang-orang yang nggak belajar filsafat mesti tanggapannya irasional, malah kita dituduh memfitnah. Ya, anak itu gampang dilihat dari contohnya aja, dari berpikirnya. Nah, kita kan ada dampak negatif, mengganggu kesehatan mental, meningkatkan tingkat stres, kecemasan, merugikan harga diri. Anaknya kuliah, bapaknya saya kasih tahu, anakmu putus mata rantainya dengan HP kalau ingin kuliahnya cepat selesai. Contoh ini saya contohkan, contoh kemarin kan ada tahadus bin nikmah, ini anak masuk duluan. Nah terus di berikutnya itu ada yang masuk juga. Yang masuk pertama itu sudah lulus S2, yang setahun setelahnya itu ternyata S1 belum lulus. Maka saya dudukkan, ini loh masuknya selisih setahun sama kamu, ini lulus S2 dan kuliahnya perguruan tinggi ngetop dan sulit, kamu kok belum lulus? Tapi kan saya komunikasi dengan orang tuanya kan sulit. Nah kayak pengertian nopo ya bapak ya mbok ya ora tau kuliah. Tapi lek pasrah bongkoan kan kita yang berat. Nah akhirnya ya itu, saya bimbing bikin skripsi manipulatif, ketemu saya Gus manipulatif. Itu ciri-ciri orang yang berpikir manipulatif. Contoh, kenapa ada seorang kiai pengasuh pesantren melakukan tindakan asusila kepada 40 santri yang sekarang viral? Ya, hal ini disebabkan karena pola pikir irasional. Ya, kenapa seorang santri bisa melakukan perbuatan yang asusila seperti saling berkirim video, foto, dia telanjang, foto ini? Itu kan sudah bisa kita deteksi sejak dini. Tapi karena orang tuanya nggak ikut ngaji filsafat, kan dia nggak bisa. Tapi maksud saya itu Nabi Muhammad itu kan dapat informasi dari Jibril, gitu loh. Saya kan gini, bapak ibu itu nggak dapat informasi dari Jibril nggak apa-apa kan, saya gantinya Jibril ngomongi, gitu loh. Tak omongin karena gak anu ya wis, baru kejelungup ya Allah Gus. Iya ini lek gak kejelungup berarti ngomongku gak bener. Kan sama dengan begitu. Loh iya kan banyak kasus begitu. Nah itu sudah melihat dari sisi yang lain. Terus orang-orang kan gini, Gus, dengan kan makrifat, bukan. Gak sampai ilmu makrifat dipakai itu kita sudah tahu.
Otak kita itu sudah bisa kita baca. Seorang filosof tuh lihat gini aja tahu. Apalagi bicara. Makanya kalau jadi orang jangan banyak bicara, gampang ditebak isi hatinya. Karena filsafat bahasa itu juga ada, ya. Nah nanti ketika itu, nah ini saya lanjutkan ya. Ada yang namanya sesuatu itu bernama pedagogik. Ini Bapak Ibu harus pahami. Masih gak guru gak apa-apa, harus memahami. Saya bukakan slide-nya dulu. Yang di zoom kelihatan? Kelihatan dulu. Oke. Nah, di situ kan ya kalau pernah sekolah di FKIP atau SPG ya, SPG. Kalau zaman saya SPG. Ada filosof itu menjelaskan pada kita ya, yang penting orang tua ketahui ada namanya itu pedagogi. Terus ditulis bahasanya pedagogi ya. Jadi pait artinya anak, gogi itu memimpin atau mendidik. Nah, ada pedagogik, ada andragogi, ada heutagogik. Makanya kalau ada pemain band Andra and the Backbone, bapaknya kan pinter jeneng anak itu Andra dewasa. Ya. Jadi kita itu karena sudah ngaji filsafat, ya harus memperhatikan anak kayak remaja-remaja gini diwasin di pacar apa gurung, oh itu dilamar wong apa gurung, kita kan bisa kelihatan diwasin ini Vivi di pacar. Ya kan kita kan secara filosofis orang dilihat dari wajahnya dia, makanya contohnya gini, kita kalau di jalan nggak bawa SIM ada razia, mak jegagi gini kan, itu polisi tahu ya gak ada SIM nanti berhentikan. Yang santai tenang disuruh lewat terus karena apa? Karena dia punya surat lengkap, polisi tahu. Polisi kok ngerti aja. Iya, secara mental kita nggak punya surat lengkap, pasti kaget, gitu loh. Ketika kita bicara sesuatu yang menyinggung ternyata tersinggung, oh berarti iya dia pelakunya. Nah, kita harus memberikan pembelajaran kepada anak-anak, ya sesuatunya itu ada namanya service learning. Makanya zaman dulu itu anak-anak disuruh menghafal, sekarang nggak menghafal, browsing. Makanya kalau mau dicoba, punya anak 3, ini suruh mengerjakan tugas pakai ChatGPT, yang ini suruh browsing ya pakai mesin searching itu, yang satu disuruh pakai otak. Kira-kira nanti hasil akhirnya
Hebat yang mana? Ternyata yang pakai ChatGPT tidak mampu mengingat apa yang dia buat, karena itu sudah dibikinkan oleh ChatGPT. Yang searching itu hanya ingat judul-judulnya, karena apa? Hanya menggunakan mesin pencarian, ya. Yang dengan otaknya sendiri ternyata itu lebih pintar karena menghafal. Nah, andragogi kalau anak kita sudah mulai menginjak dewasa, kita kan juga harus ngikuti. Repotnya bapak ibu gak tahu sekolah sampai SMA, tapi cita-cita anaknya sekolah S2, S3. Lah, kalau orang tua dulu zaman kakek moyang saya, sekolah zaman londo terbatas, tapi anaknya sukses jadi sarjana semua. Sampai S3 di zaman kecil saya, Pak Ade saya begitu. Nah, komitmennya orang dulu dengan anak zaman sekarang berbeda. Dulu nggak ada HP. Dulu berhala itu ya cuman batu. Lah sekarang berhala itu berevolusi menjadi screen. Ini HP. Berhala baru ini. Makanya nanti sambil ngaji tasawuf, saya jelaskan tentang bagaimana orang tua itu memahami beberapa hal yang penting buat anaknya, ya. Kalau yang dulu pernah sekolah di SPG, PGA masih mengenal ini walaupun cuman pengantar, ya. Kita akan punya ini anak les ke kita. Sing les banyak, terus gimana mau bisa mengajar sekian banyak anak? Saya jamaah ngaji banyak, saya berdoa sama Allah, ya Allah kasih saja saya jamaah ngaji yang istiqomah, yang koridoi. Karena apa? Nanti banyak sekali gak mungkin masuk ngaji saya. Itu sudah dijelaskan oleh para filosof. Jadi bagaimana kita punya anak, punya cucu. Makanya orang dulu itu kan kalau ngikuti Nabi, jangan lupa membelai kepalanya anak. Itu pedagogi, belai, dicium-cium, bukan dinaikkan ke atas pundaknya bapaknya. Itu kalau kata orang Sunda pamali. Lah jare wong Jawa kualat anak engko. Ya, harusnya dibelai anak itu, bukan dinaikkan ke pundak. Sudah diteliti oleh filosof. Ya. Saking senengnya punya cucu, apalagi bisa punya cucu karena bayi tabung, gak terima di sini disunggi. Kecil saya itu disunggi mbah saya, langsung sama abah saya diambil, nggak boleh. Jadi ini bertentangan dengan hukum pedagogi. Yang ada anak itu kalau kita duduk, cucu kalau kita duduk, mendatangi orang tua, mendatangi kakek neneknya, datang terus cium tangan, dicium bun-bunannya. Ruhaninya ada di mana sih? But. Bayi ngetik, rek. Saliman mbak cucunya nggak melihat wajah cucunya. Ini mbah yang urban, mbah perkotaan. Saya kalau anak saya datang, ya saya cium. Tapi makin besar, makin malu dicium ininya. Ya tetap saya cium. Walaupun yang besar-besar itu ya saya cium bun-bunannya. Karena apa? Ketika kita mencium juga, mentalnya anak akan berpengaruh, menghafalnya mudah menghafal, tidak cepat hilang. Ada yang mudah menghafal tapi cepat hilang, ya. Dan kita harus juga menguasai
keilmuan yang dipelajari oleh anak kita. Makanya kata Sayyidina Ali, didiklah anakmu sesuai zamannya. Ya zaman saya nggak ada, di zaman anak saya ini nggak ada, ya kan? Maka tapi saya bisa menyesuaikan dari informasi yang lain. Untungnya pernah belajar filsafat. Filsafat itu sumber dari semua sains. Ya. Sekarang yang terjadi ilusi modern. Ilusi modern itu kalau belajar Ihya Ulumuddin namanya sihir khoyali, ya, sihir khoyali. Itu nanti kita jelaskan di tasawuf. Ya, ini nanti rencana saya jelaskan di ngaji tasawuf. Nah, sebelum saya akhiri, sebentar lagi kan mau tanggal 1 Muharram. Bapak Ibu perlu ada peringatan 1 Muharram enggak? Kalau Bapak Ibu mau ada peringatan 1 Muharram, rencananya nanti saya tanggal 15 malam 16. Kan tanggal 1 Muharramnya kan tanggal 16 Juni. Ya, seperti biasa kita istighosah dan tafaul minum susu. Susunya bawa sendiri apa dibelikan, karena ada 2 efek negatif dan positif. Kalau Bapak Ibu beli itu lebih baik beli sendiri, tapi kan Bapak Ibu biasanya datangnya kan mepet hari ke jam tayang mulai. Nah, jadi saya nggak sempat mendoakan. Kalau saya suruh beli harganya segitu, transfer nggak bisa saya ambil dari ATM. Ya, kalau mau beli sendiri nanti diantar sehari sebelumnya. Ya, nanti saya umumkan siapa yang ikut. Kalau pesertanya minimal 50, baru kita laksanakan di sini untuk peringatan tahun baru Islam. Seperti biasanya kita tafaul minum susu dan nanti kita istighosah. Ya, istighosahnya kita tambah lagi, tidak seperti tahun kemarin, karena ngaji tasawufnya kan sudah lebih banyak bab yang kita pelajari, makomnya sudah meningkat. Ya. Yang di luar kota juga boleh ikut. Nanti kalau mau ikut, saya tidak ada live Zoom ya, karena ini akan kita istighosah dan tafaul minum susu, karena kita doakan di sini. Nah, nanti kita minum bersama di sini. Oke, nanti kita umumkan di grup. Kalau yang mau ikut silahkan nanti ngisi ya. Oke, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada sore hari ini membawa manfaat barokah kepada kita, fitini wa dunya hatal akhirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma asli ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa yaqinan. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya qariban ghaira baidin wa ya ghaliban ghaira maghlubin. Ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya sarihal mustaskirin wa ya ghiyasal mustaghisin
innaka ta'lamu ma kana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sholli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahina amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.